Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamasilu gitu. Kalau yang tadi innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawiru, kalau riwayat Muslim innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamasilu. Titik. Nah itu kata saya baca. Waqat aqamal Islamu 'alal muslim. Nah, ini berdasarkan hadis-hadis ini Islam, ya Allah ya, mengharamkan atas muslim ayas kalilah bisina hati-hati tamasi. Nah ini Allah haramkan, Islam mengharamkan ayas kalilah seseorang ya, melakukan, membuat ya apa itu, membuat patung-patung. Wa in kana ya maluha li ghairi muslimin. Walaupun yang mesen ini bukan orang Islam. Maunya apa nih? Yang mesen nih orang Buddha. Orang Buddha ingin dibuatin patung apa? Nah, kalau patung Buddha kan berarti nggak sempurna, cuma dulu gitu deh. Walaupun yang dulu bikin orang lain bukan orang Islam, yang bikin patung itu nggak boleh. Wa in kana ya'maluha, walaupun yang membuat itu dia lakukan bukan untuk orang, apalagi kalau yang muslim orang Islam. Wa hadza fi qouli sallallahu. Nah ini hukum ini sabda Nabi kan tadi ada hadis banyak. Di antara hadis walaupun itu yang nyuruh bikin bukan orang Islam nggak boleh. Baik. Apa kata Nabi? Inna min asadin nas azaban yaumal qiyamah. Sungguhnya min asadin nas, orang yang paling pedih siksaannya nanti di hari kiamat, alladzina yusawwiruna hadhis suwarul, yaitu orang yang di dunia membikin tuh patung-patung. Waktu riwayatin ya, ada riwayat lain mengatakan orang yang paling pedih siksaannya alladzina yudohuna biqolillah, itu orang-orang yang meniru gitu, meniru menyamakan makhluk Allah. Yang meniru itu bisa jadi patung dipahat atau bisa jadi dilukis ya. Nah ini juga hadis muttafaqun alaih. Wa akhbar Rasulullah, dan Nabi kita kasih tahu pula riwayat Imam Bukhari, anaman sawwara suratan, orang yang di dunia bikin patung atau bikin lukisan, kulipat yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat saat dihisab dipanggil oleh Allah. Allah suruh apa? Allah perintah ayat puhafiharuh, Allah perintah supaya niupin roh. Kamu dulu bikin patung, coba niupin bisa nggak? Ya, niupin roh. Ya, padahal Allah Ta'ala tahu dia nggak akan mampu gitu ya. Walaisa binafihin biha abadan, dia nggak akan lamanya nggak akan bisa apa? Memberikan berguna. Yang memberikan berguna itu tidak lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan cuman ini kan kata-kata ini tadi secara umum, baik itu apa tadi yang perlu bikin orang Islam atau yang perlu bikin bukan orang Islam. Wa makna hadis ini yutlabu ilaihi, makna mana maksudnya? Makna kulibat yawal qiyamati ayang puhafi haruha walaisa binafin. Maknanya itu apa? Maknanya itu ayat juga ini Allah nanti minta, Allah perintah ilaihi, kepada yang bikin patung di dunia. Allah perintah ayatnya ala fiha hayatan hakikiyah, hayatan hakikatan. Coba kamu hidupin patung yang kamu bikin itu, hidupin ya, dengan hidup yang benar, yang sesungguhnya. Padahal Allah Ta'ala tahu dia nggak akan bisa itu. Oleh karena itu hadat taklif innama huwa litakjiz wa takrib. Jadi perintah Allah laku bikin patung supaya mereka hidupin, itu perintah itu litakjiz wa takrib. Perintah itu litakjiz wa takrib. Artinya apa litakjiz? Untuk melemahkan dan untuk apa?
untuk mencela diri. Mana contoh. Jadi kata Allah, kalau kamu tidak percaya kalau Quran ini mukjizat, ya, kamu nggak percaya Quran ini mukjizat, bikin Quran. Nah, ketika Allah perintah orang Arab yang tidak percaya Quran itu wahyu, diperintah bikin Quran, itu namanya perintah ta'jiz wa taklif, itu sama. Sebab Allah lawai ta'atil ins wal jinn ala ayatu bimithli hadza Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din. Seandainya manusia dan jin kerjasama bikin Quran, nggak ada yang bisa. Nah, kalau memang manusia sama jin nggak ada yang bisa niru Quran, yang ditantang oleh Allah seorang kira-kira kan? Ya, jadi tantangan Allah kepada seorang itu bukan artinya Allah perintah itu ditakjis namanya. Ya. Nah, sama seperti ini. Setelah dia bikin patung, udah pasti dia nggak akan bisa hidupin kan? Kata Allah, kalau hidupin jangan. Ya. Ini kan suatu celaan. Baik. Kalau Dr. Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Al-Halal wal Haram, apa kata Yusuf Qaradawi menanggapi hadis tadi? Kata beliau, innal islama syadidul hasasah. Agama Islam sangat sensitif. Hasasah itu sangat hasasah, sensitif. Sangat sensitif kepada ini tentang yang namanya apa? Yang namanya atom, ya. Pasaroat, fa'ilnya saroat Islam itu saroat lasati dari atil wasaniyah. Islam itu sangat sensitif sehingga langsung Islam itu menutup pintu, ya. Padahal kan belum tentu patung yang dibikin belum tentu disembah kan gitu. Padahal yang dilarang itu kan nyembah. Bikinnya nggak dilarang, mesennya nggak dilarang. Yang dilarang apa ya? Nyembahnya gitu. Nah, oleh karena Islam itu sangat sensitif, sebelum orang nyembah udah kagak boleh segala pintu, segala wasilah, segala perantaraan yang akhirnya membuat orang itu sembah dilarang pula gitu. Ini bukan hanya masalah ini semua. Yang dilarang berzina dilarang. Tapi bukan berarti zina doang. Walata kolum, makanya ibaratnya itu walata itu bukan janganlah kamu berzina, tapi janganlah kamu mendekati. Jadi Islam itu sangat sensitif. Larangan-larangan itu bukan hanya to the point gitu, langsung ya. Tetapi segala hal-hal, segala perantara yang mengakibatkan perbuatan yang dilarang, perantara-perantaranya itu apa? Ya, dan termasuk di sini yang dilarang itu nyembah gitu. Kenapa kok bukannya nyembah di sini? Mesen aja udah gak boleh. Ya. Bikin karena itu berarti kata Yusuf Qaradawi, Islam itu sangat sensitif terhadap larangannya, apalagi yang menyangkut masalah akidah. Langsung menutup pintu wasilah. Jangan sampai ada orang yang nyembah kuasanya. Bidor di ala sinaati tamasil. Bidor dengan apa? Atau ini bukan artinya memukul, ya. Menghukum, melaknat atas orang yang bikin apa tadi? Patung. Pahar roh Allah haramkan. Padahal pun belum tentu jadinya sesembahan. Baca alat tahlil dan ulama mimma huwa asma wa aqam min nahtil hijabah. Kalau inti tujuannya menghormat pendahulu yang telah banyak jasanya, itu bukan dengan cara bikin apa? Patung gitu, tapi inti bacain Fatihah. Jadi kalau inti mau menghormat, kita bilang Rasul alaihi wassalam. Itu. Para sahabat radhiyallahu Sayyidina Ali karramallahu, itulah cara menghormat, bukan apa? Bukan pakai bikin. Nah,
Kenapa? Karena bikin patung, nah nanti ya, bisa jadi wasilah untuk ya menyembah patung. Jadi wajah paennya jalan al-Islam. Takni dan ulama Islam menjadikan mengenang orang-orang besar yang banyak jasanya. Dijadikan diperintah bukan dengan cara bikin patung, tetapi bima huwa asma wa a'zam, dengan cara yang lebih mulia dan yang lebih besar daripada sekedar memahat batu. Kan memahat batu itu artinya apa? Nah, itu kata Yusuf Al-Qaradawi. Baik, itu tadi sudah terjawab kalau memang patungnya itu sempurna. Nah, sekarang kalau patungnya udah rusak atau separuh ruang itu, separuh boleh gak? Ya, tadi kan pertanyaannya gitu, ini jawabannya. Amat tamasilun nakisati wal musawwah. Nah, adapun patung yang kurang, ya, kakinya nggak ada, maunya itu kan tangannya cuma sepotong, gitu ya. Tuh, awil musawwah atau yang memang udah rusak, boleh nggak itu? Bapak orang fil hadis, Anna Jibril alaihi salam imtana'a an dukhuli baiti Rasulullah, karena Jibril nggak mau masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Jibril masuk ke rumah Rasul. Nah, ini tumben-tumbenan nggak mau masuk. Nah, ditanya kenapa yang nggak mau masuk? Maka Jibril liwujudi timsalin ala babi baitihi. Ya. Karena adanya apa itu tadi? Adanya patung di depan pintu rumah Rasul SAW. Ya. Walam yakul bil yaumit tsani. Sehingga Jibril kagak mau masuk pada hari berikutnya. Hatta qala, sehingga Jibril berkata kepada Nabi, ngasih tahu apa sebab dia enggak mau masuk. Apa kata Jibril? Mur perintahkan gitu. Perintahkan siapa? Sahabat gitu. Wahai Muhammad, wahai Rasul, perintahkan keluargamu mirok timsal. Nah, mirok timsal, ya, potong kepalanya itu. Ya, mur perintahkanlah orang itu apa itu? Motong kepala si patung itu. Payung akhirnya dipotong lah. Ya. Nah, kan berarti di sini patungnya sudah apa nih? Nah, sudah rusak atau sudah berkurang. Nah, hatta yasiro kahai hati sajalah, sehingga patung itu berbentuk seperti pohon. Nah, kalau pohon, patung pohon nggak apa-apa datuk. Kenapa? Pohon ini kan makhluk yang nggak bernyawa. Jadi setelah dipotong kepalanya, sisanya itu bagaikan apa? Oh, nah saat itulah Jibril baru mau masuk. Nah, ini artinya apa? Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah apa itu ilmu bikin kan itu ilmu itu keahlian, nggak usah khawatir. Oh, kalau saya punya keahlian bikin patung, bikin patung, job saya hilang dong. Dan dari mana saya bisa kasih makan keluarga lain gitu? Jangan khawatir. Yang dilarang itu kan yang apa itu? Yang ada nyawa. Bikin patung pun pisang. Di Jeddah ada patung sepeda Nabi Adam. Saya Nabi Adam naik sepeda. Cuma aja dibohongin mau aja. Ya, orang yang anak kecil. Ini katanya patung sepeda itu Nabi Adam. Cuma aja nganggep dia itu. Gede banget. Emang waktu zaman Nabi Adam udah ada sepeda. Itu sepeda boleh. Sepeda, mobil, ya. Itu yang tidak boleh adalah apa? Jadi nggak usah khawatir tidak bisa menyalurkan apa itu. Jadi bisa disalurkan ke yang lain boleh. Baik. Waktu istadal apa pun minal ulama. Nah, itu kan tadi katanya Pak, walaupun itu patung yang apa yang sudah berkurang atau yang sudah bisa kok. Waktu istadal apa pun minal ulama.
ala annal muharrama min aswari maka kamilan. Nah, ada lagi pendapat yang berikut. Ini walaupun tidak rusak itu, walaupun tidak rusak, walaupun tidak rusak, masih ada yang boleh ini ya. Sebagian ulama ngambil dalil ala annal muharram yang diharamkan itu patung yang diharamkan yang kamilan gitu ya. Apa itu yang kamilan? Yang anggota tubuhnya semua ada gitu. Tidak atau pakoda gitu. Nah di sini orang makonya pakoda. Adapun patung yang pakoda modwan yang tidak ada sebagian anggotanya, latung kinul hayat, dengan tidak ada anggota itu makhluk bernyawa nggak akan bisa hidup gitu ya. Nah bahwa maka dia apa? Boleh jadi yang tidak boleh itu kalau patungnya apa? Semuanya itu apa? Ada. Tapi kalau sebagian anggota dengan anggota yang tidak ada itu makhluk itu nggak bisa hidup, maka patung itu apa? Boleh. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Walakin an-nadharu sahih shadiq, namun an-nadharu sahih ya. Artinya nadharu sahih pendapat yang sahih yang shadiq. Bima talabahu Jibril, tadi kan Jibril minta supaya Nabi suruh orang lain apa itu? Memotong oksigen timsal hatta yasiro kahayati saja. Itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan anal ibrata laisat bi taksirin udwin nakis. Tadi kan katanya kalau memang anggotanya kurang, seandainya anggotanya itu ya membuat anggota yang kurang itu dia nggak akan hidup, nggak boleh. Tapi kalau anggota yang kurang tetap dia hidup, nggak boleh gitu. Nah, kalau kita lihat hadis Jibril menunjukkan bahwa yang dipandang bukan masalah apanya. Al ibrata laisat bi taksiril udwin nakis tu bi hayatis suari awati habibni. Kalau kita perhatikan Jibril perintah apa tadi? Motong kepala patung itu menunjukkan bahwa yang dipandang bukan mengenai anggota yang hilang itu. Ada pengaruh hidup dan pengaruh mati bukan? Innamal ibratu fi tasbihiha. Ya. Oh, jadi bukan masalah nakisnya di sini ya. Yang dipandang itu patung itu sudah tidak lagi dikatakan patung manusia, tetapi dikatakan patung bukan yang dipandang itu anggota tadi yang hilang itu bisa dia mati atau hidup bukan ya. Nah, ya. Bukan masalah itunya yang dimaksud itu ya. Rusakkan patung itu sehingga tidak lagi tampak sebagai makhluk yang berhidup. Ya. Wa innamal ibratu bi tasbihiha ya. Dirusakin itu bihaitsu la yarqa mandorha muhian bita'limiha min nafsi hadil bilti minha. Sekiranya layak mandorha ya, sehingga orang yang memandangnya itu ya tidak lagi menghormat gitu ya. Gitu ya. Kan kita kalau melihat pohon beda dengan melihat orang gitu. Kalau melihat orang masih kita hormatin, tapi kalau kita melihat pohon masa ada orang yang hormat ke pohon. Jadi yang menjadi patokan, yang menjadi pandangan bukan lantaran anggotanya itu nggak ada menyebabkan dia itu mati, bukan. Ya. Tapi kalau umpamanya walaupun tidak ada anggota menyebabkan orang itu, kalau nggak ada anggota itu menjadi mati. Kalau orang masih kenalin kalau itu patung, orang masih nggak boleh gitu. Ya. Walaupun nggak ada kepalanya, kalau memang orang masih tahu kalau itu adalah apa? Patung orang masih nggak boleh walaupun kepalanya nggak ada. Yang penting ini bukan masalah hilang anggota dan tidak hilangnya. Yang penting patung itu sudah rusak, sudah tidak lagi dikatakan patung manusia, tetapi patung apa? Atau patung makhluk yang tidak bernyawa. Oke. Nah sampai di sini wala waiba karena insyaallah akan kita lagi. Tapi bukan besok, pada hari Sabtu yang besok saya berada
Kalau sekarang itu bayar orang biasa kemana?